Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai mata kuliah pertumbuhan dan perkembangan fisik. Namun sebelum itu, tentunya saya akan memperkenalkan diri karena sesuai pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka haruslah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Merianti Ansar dari kelas PJKRA angkatan 2020, jurusan PJKR dengan NIM 2003 015 00 007, akan mempresentasikan mengenai materi pertumbuhan fisik anak besar. Namun dalam garis besar di sini saya akan menjelaskan 3 topik penting yang sama-sama teman-teman lihat di sini, yaitu pertama, pengertian anak secara umum, karena sebelum kita melangkah lebih jauh kita harus mengetahui apakah arti dari anak itu sendiri. Kemudian bagaimana pertumbuhan fisik anak besar, hal apa yang perlu diajarkan kepada anak sejak dini oleh orang tua. Jadi itu 3 hal penting yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu konsep pertama, pengertian anak. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, anak adalah keturunan kedua dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak. Dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas potensi dan generasi muda, penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, kemudian mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu, agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia. Perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Anak adalah generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini. Anak harus dididik secara baik karena anak merupakan individu yang belum matang, baik secara fisik, mental maupun sosial, karena kondisinya yang rentan, tergantung dan berkembang. Anak dibandingkan dengan orang dewasa lebih beresiko terhadap tindak eksploitasi, kekerasan, penelantaran, dan lain-lain. Bagian kedua, bagaimana perkembangan fisik anak besar. Pertumbuhan fisik anak besar. Anak besar atau late childhood, perkembangan kemampuan fisik mengalami perubahan sejalan dengan pertumbuhan fisiknya. Pertumbuhan fisik anak besar secara proporsional relatif melambat dibandingkan dengan pada masa anak kecil pada masa anak bayi. Tubuh yang tumbuh makin tinggi dan semakin besar dapat meningkatkan kemampuan fisiknya. Kemampuan fisik yang perkembangannya cukup besar adalah kekuatan, fleksibilitas, dan keseimbangan.
Secara lebih rinci, perkembangan dapat digambarkan sebagai berikut. Umur 6 tahun hingga 7 tahun kelas 1 dan 2 SD, waktu reaksi lambat, koordinasi kurang baik, koordinasi mata dan tangan berkembang, masih belum dapat menggunakan otot kecil, kesehatan umum tidak stabil, mudah sakit dan daya tahan tubuh kurang. Umur 8 tahun hingga 9 tahun kelas 3 dan 4 SD terdapat perbaikan koordinasi tubuh, ketahanan bertambah, anak pria gemar aktivitas yang ada kontak fisik seperti berkelahi, bergulat, koordinasi mata dan tangan lebih baik. Pada sisi fisiologi, anak-anak wanita lebih maju 1 tahun daripada pria. Sistem peredaran darah, jantung dan pernafasan masih belum kuat dan tahan lama. Koordinasi otot dan syarat masih kurang baik. Adanya perbedaan individu mulai nyata dan terang. Sering terjadi kecelakaan karena disebabkan mobilitas yang tinggi pada masa ini. Umur 10 tahun hingga 11 tahun kelas 5 dan 6 SD, kekuatan wanita lebih lemah daripada pria. Kenaikan tekanan darah dan metabolisme agak tajam pada wanita, mulai mencapai kematangan seksual. Pada laki-laki hanya 5% yang mencapai kematangan seksual setelah umur 12 tahun. Bagaimana pertumbuhan fisik anak besar? Di sini saya akan menjelaskan lebih dalam atau spesifik mengenai pertumbuhan fisik anak usia 6 tahun. Namun secara umum, saat anak sekolah memasuki 6 tahun, ada beberapa pertumbuhan fisik yang dialami, seperti pergantian dari gigi susu menjadi permanen. Perkembangan anak usia 6 tahun, anak Anda akan mengalami gigi susu lepas dan ompong. Hingga gigi permanennya tumbuh. Untuk pertumbuhan tinggi badan, anak akan mengalami peningkatan hingga 8 cm. Sementara untuk pertumbuhan berat badan yang normal, anak akan mengalami peningkatan hingga 2,3 kg. Selain itu, pada 6 tahun atau anak 6 tahun, kesadaran akan citra tubuh mulai terbentuk. Hal ini membuat anak-anak menjadi lebih sadar terhadap apa yang dirasakan oleh tubuhnya. Sebagai contoh, anak mungkin jadi lebih sering mengeluh karena rasa sakit yang dialami. Meski tergolong wajar, namun orang tua tetap perlu memeriksa kondisi kesehatan anak jika mengeluhkan rasa sakit. Menariknya, perkembangan fisik anak 6 tahun atau setara dengan awal masuk sekolah dasar, secara motorik sudah mampu melompat dengan baik. Perkembangan motorik adalah kemampuan yang melibatkan koordinasi serta kekuatan otot-otot tubuh. Anak usia 6 tahun ini seharusnya sudah bisa melompati sebuah objek dengan ketinggian 25 cm. Jika anak terlihat lebih kurus, Anda tak perlu khawatir. Hal ini merupakan bagian dari perkembangan fisik yang dialami anak pada usia 7 tahun. Di perkembangan anak usia ini, ia akan bertransformasi menjadi anak yang memiliki tampilan yang lebih dewasa dibandingkan sebelumnya. Di samping itu, anak akan bergerak lebih aktif. Hal ini menyebabkan anak menjadi lebih cepat lelah. Bahkan saat usia 7 tahun, anak membutuhkan waktu untuk tidur sebanyak 11 jam dalam sehari. Meski begitu, pada usia ini anak-anak mengalami pertambahan tinggi badan hingga 5 hingga 7,5 cm. Tak hanya itu, perkembangan fisik anak usia 7 tahun juga bisa ditandai dengan peningkatan berat badan yang cenderung lebih cepat. Masih di usia yang sama, gigi permanen anak satu persatu mulai tumbuh sebagai pengganti gigi susu. Selama masa perkembangan fisik anak SD, anak melakukan olahraga ringan secara rutin. Olahraga untuk anak SD bisa ditujukan untuk meningkatkan kekuatan otot dan tulang, contohnya sepak bola maupun aktivitas fisik lainnya. Pada anak usia 8 tahun, menurut Wayne State University, perkembangan anak usia 8 tahun lebih rentan terhadap kecelakaan kecil seperti terjatuh atau menabrak sesuatu, khususnya saat sedang bermain. Ini mungkin saja terjadi saat anak bermain bersama teman di taman bermain. Tak hanya itu saja,
Perkembangan fisik anak usia 8 tahun ditunjukkan dengan ukuran tubuhnya yang sudah tidak terlihat seperti anak-anak, melainkan beranjak remaja. Meski begitu, anak usia 8 tahun masih belum saatnya mengalami pubertas. Di usia 8 tahun, anak akan mengalami perkembangan tubuh berupa kenaikan berat badan 2 hingga 3 kg, sedangkan tinggi badan anak akan mengalami peningkatan hingga 7,5 cm. Namun, hal ini sebenarnya bisa berbeda-beda pada tiap-tiap anak. Biasanya anak usia 8 tahun sudah mulai memperhatikan tinggi dan berat badannya sendiri. Pada usia ini mungkin masih mengalami pertumbuhan gigi permanen setelah gigi susunya. Anak usia 8 tahun juga mulai menunjukkan kemampuan dalam melakukan koordinasi gerakan yang cukup rumit. Gerakan yang cukup rumit biasanya seperti melompat saat sedang menangkap bola, berlari sambil mengiring bola, dan lain sebagainya. Selain itu, pengaturan gerak keseimbangan juga semakin baik, seperti dapat bermain sepatu roda. Untuk urusan melompat, anak usia 8 tahun juga diharapkan sudah bisa melompat menggunakan tali yang digerakkan sendiri. Saat melompat, ia juga diharapkan bisa menjaga keseimbangan agar tidak mudah menjauh atau tidak mudah jatuh. Tak hanya itu, perkembangan fisik anak usia 8 tahun yang duduk di bangku SD ini juga ditunjukkan melalui kemampuan saat berolahraga. Memukul benda. Kemampuan memukul benda yang bergerak dengan kecepatan rendah menggunakan pemukul bola kasti. Contohnya olahraga berlari, bermain lompat tali, berpindah tempat dengan berbagai ritme mulai dari lamban, sedang, hingga cepat. Pada anak usia 9 tahun memasuki usia 9 tahun, perkembangan fisik anak perempuan lebih kentara dibandingkan pertumbuhan fisik anak laki-laki. Perkembangan anak usia 9 tahun ini ditandai dengan peningkatan tinggi dan berat badan yang lebih pesat terjadi pada perempuan dibandingkan pada anak laki-laki. Tanda-tanda pubertas juga mulai dialami oleh anak pada usia 9 tahun. Salah satunya adalah pertumbuhan organ seksual seperti pertumbuhan payudara pada anak perempuan, sementara pada anak laki-laki biasanya ditandai dengan suara anak laki-laki yang cenderung lebih berat dan mimpi basah. Hal ini bisa menjadi sebuah tantangan bagi anak. Ini karena perkembangan fisik yang berubah ini juga disertai dengan perkembangan emosional yang masih baru baginya. Kita sebagai orang tua atau Anda sebagai orang tua diharapkan untuk siap mendampingi anak pada saat fase ini atau pada fase pubertas. Karena di usia 9 tahun biasanya anak sudah cukup mahir melompat, berlari, berolahraga dan lainnya. Pada usia ini anak menyelesaikan permainan fisik dan bisa meraih targetnya dalam melakukan permainan tersebut. Sementara itu, di usia ini anak cenderung mengalami pertumbuhan fisik pada organ seksualnya. Ketiga, hal apa sih yang perlu dilakukan atau diajarkan sejak dini kepada anak oleh orang tua? Pertama, yaitu tidak boleh menyakiti orang lain. Kita harus memberikan penjelasan untuk tidak menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun lisan. Jelaskan padanya bahwa hal tersebut dapat membuat orang lain terluka dan bisa menumbuhkan rasa tidak suka padanya. Kedua, bermain sesuai dengan peraturan. Si kecil perlu untuk dibiasakan untuk menaati peraturan sejak dini, termasuk saat bermain. Ini supaya ia tidak terbiasa bermain atau mengambil milik orang lain. Ketiga, tidak boleh mengambil milik orang lain. Mencuri atau mengambil milik orang lain merupakan perbuatan yang sangat tercela. Tanamkan prinsip ini sejak dini. Ajari ia untuk meminta izin jika ingin meminta sesuatu dari orang lain. Saat tidak mendapat izin, maka tidak boleh memaksa. Namun bila diberi, maka ia harus mengucapkan terima kasih setelahnya. Keempat, membiasakan untuk berbagi. Di usia sejak dini masih memiliki sifat egois yang tinggi dan belum bisa untuk berbagi pada orang lain. Walaupun begitu, ia tetap perlu dibiasakan untuk berbagi. Ajarkan untuk bermain bersama temannya, meminjam barang, serta memberikan sedikit rezeki yang ia miliki pada orang yang memerlukan.
Kemudian meminta maaf jika menyakiti seseorang. Si kecil mungkin tidak sengaja pernah menyakiti seseorang meskipun masih anak-anak, tapi ia perlu diajari untuk meminta maaf. Jelaskan padanya bahwa yang ia lakukan atau katakan sudah menyakiti perasaan seseorang, sehingga ia harus meminta maaf supaya orang tersebut tidak memendam amarahnya pada dirinya. Selalu mengembalikan barang ke tempat semula setelah dipakai. Biasakan untuk selalu mengembalikan barang yang telah ia pakai ke tempatnya. Ini supaya ia terbiasa rapi dan teratur serta menghindari risiko kebingungan mencari barang yang sedang dibutuhkan. Hidup secara seimbang. Bermain sambil belajar, anak-anak masih membutuhkan waktu yang banyak untuk bermain, tapi ia juga tetap harus belajar. Oleh karena itu, dampingi ia untuk bermain sambil belajar agar ia tetap mendapatkan keduanya secara seimbang atau balance. Selalu makan makanan bergizi dan meminum susu. Di masa tumbuh kembangnya, anak membutuhkan atau sangat membutuhkan banyak asupan nutrisi. Berikanlah ia makanan yang bergizi dan minum susu untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tersebut. Susu ini diperkaya dengan protein, karbohidrat, lemak, vitamin dan mineral serta zat besi, omega 3 dan 6, zinc, selenium, kalsium dan berat pangan inulin. Ini sangat mempengaruhi perkembangan tulang anak. Mencuci tangan sebelum makan. Penyakit dapat menghambat proses pertumbuhan dan perkembangan si kecil. Jadi untuk menghindari dari penyakit, ajari ia kebiasaan mencuci tangan sebelum makan, sebab tangan yang kotor merupakan sarang masuk kuman ke dalam mulut. Menyiram kloset setelah buang air. Si kecil juga harus dibiasakan untuk hidup bersih. Salah satunya adalah dengan selalu menyiram kloset setelah buang air supaya ia terbiasa terus melakukannya, termasuk di toilet umum. Sebelum saya mengakhiri presentasi dari saya, ada beberapa tips dari saya agar sukses mendidik anak yang baik, yaitu kita sebagai orang tua harus banyak mengetahui tips-tips seperti ini. Seberapa besar tingkat kesuksesan dari metode yang diterapkan tentu tergantung dari seberapa efektif masing-masing orang tua dalam memberikan kontribusi kepada anak. Agar Anda tak bingung dan memberikan arahan untuk anak, berikut ini adalah beberapa cara atau tips. Yang pertama yaitu lembut dan tunjukkan kasih sayang yang tulus. Sebagai orang tua, selalu bersikap lembut kepada anak adalah hal yang mutlak yang harus dilakukan. Sebab hanya dengan tutur kata yang lembut, seorang anak akan mendengarkan perkataan dari orang tuanya. Selain dituntut untuk bersikap lembut kepada anak, orang tua juga selayaknya memberikan kasih sayang yang tulus dan utuh kepada anak. Salah satu contohnya adalah dengan mengatakan kepada anak bahwa kita sebagai orang tua sangat menyayanginya. Pelukan atau ciuman yang juga bisa menjadi penyemangat tersendiri bagi jiwa anak yang bisa Anda lakukan. Selanjutnya, jadilah pendengar yang baik dan berikanlah dukungan yang positif, dan bekalilah ia dengan skill yang menghindari olokan temannya serta kemampuan untuk bisa bersosialisasi dengan baik. Kemudian selanjutnya, bangun kreativitas dengan bermain bersama. Mengajarkan anak bukan berarti harus selalu membuat peraturan-peraturan baru yang tidak menyenangkan baginya, akan tetapi juga bisa dengan cara bermain bersama. Biarkan ia terus mempelajari sesuatu dari Anda dengan cara-cara yang jauh lebih menyenangkan seperti bermain, menari, atau bermain musik bersama. Hindari menggunakan kata jangan. Jadilah panutan dan idola untuk anak Anda. Berikan rasa nyaman. Tumbuhkan rasa nyaman saat anak sedang bersama dengan Anda. Ajaklah untuk berdiskusi kecil di sela-sela kebersamaan agar anak merasa nyaman. Sebaiknya jangan menjadi orang yang merasa paling tahu segalanya sehingga membuat Anda terkesan mendominasi pembicaraan. Jadikan ia seperti seorang teman yang juga perlu untuk Anda dengarkan dengan baik dan penuh rasa empati atau simpati. Tumbuhkan sikap menghormati.
Ajarkan ia untuk selalu menghormati siapapun orangnya, baik orang yang lebih tua maupun teman sebayanya. Hal ini penting untuk ditumbuhkan semenjak usia dini karena di kemudian hari saat ia dewasa ia dapat berlaku hormat kepada semua orang. Ajarkan rasa tanggung jawab, ajarkan dan ingatkan untuk selalu memiliki rasa tanggung jawab terhadap dirinya. Misalnya jika telah tiba waktunya untuk sekolah harus berangkat, jika ia bertanya mengapa harus demikian, berikanlah alasan yang mudah untuk dipahami. Ajarkan untuk selalu meminta maaf. Jangan berkata keras dan mengancam. Banyak orang bilang anak itu tidak kebedanya seperti kertas putih yang kosong, baik atau tidaknya anak juga tergantung dari yang diajarkan oleh orang tuanya. Oleh sebab itu, cobalah untuk sebisa mungkin menghindari perkataan yang keras, mengancam atau bahkan meneriaki sang anak. Apabila perilaku anak mungkin terkesan nakal atau bandel, cobalah untuk menahan emosi. Anda dapat katakan dengan lembut serta bijaksana kepada anak tersebut. Ajarkan kepada anak keterbukaan di saat Anda memiliki waktu yang luang bersama dengan sang buah hati. Ajarlah berbincang dan cobalah untuk mencari tahu mengenai kesehariannya, apa saja yang ia lakukan, apa yang membuat ia senang, apa yang membuatnya sedih, atau bahkan yang membuatnya bersemangat. Dengan terbukanya anak kepada Anda juga bisa mencari-cari celah untuk dapat mengetahui sifat sang anak sekaligus menjadi inspirasi bagi orang tua. Orang tua yang baik dan bijak adalah orang tua yang dapat mengambil pengalaman dan pelajaran dari siapapun termasuk dari anaknya sendiri. Itu saja presentasi dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan kepada semua bisa ditelaah kemudian jadi penambah ilmu bagi Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.